yang terbaik. Pertolonganku darimu, Yesus yang ku percaya. Yang mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari kita semua bangkit berdiri, mari kita katakan sembah Dia. Bagiku semua mungkin bagimu, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Oh, haleluya. We worship you, Lord. We worship you, God. Haleluya. Mari kita sembah Dia, mari kita tinggikan namanya. Dialah yang ditinggikan, Dialah yang disembah. We worship you, Lord. Bagiku semua mungkin bagimu, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak bagiku, semua mungkin bagimu, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan
bagiku. Itu yang kau sediakan bagiku. Hallelujah, we worship you Lord. Oh, hallelujah. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita lihat, Tuhan sudah sediakan di dalam hidup kita. Tuhan menyediakan Yesus ada di dalam hidup kita. Dialah segalanya. Oh, thank you Lord. Mari kita sembah Dia. Fokus kita hanya kepada Dia. Dia yang telah memulai, Dia yang mengerjakan, dan Dia yang telah menyelesaikannya. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu, buat darahmu Tuhan tercurah mengalir dalam setiap hidup kami. Kami percaya Kau telah menebus setiap kami dan kami selamat. Haleluya. Oh Tuhan, we worship you Lord. Thank you God. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu besar buat setiap kami Tuhan. Kasih-Mu tak terbatas. Kasih-Mu begitu luas, begitu tinggi, begitu dalam, dan begitu lebarnya. Kau Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kau yang selalu memampukan kami, yang selalu menopang dan menguatkan kami Tuhan. Thank you Lord. Inilah kami anak-anak-Mu Bapa. Kami datang, kami berkumpul di tempat ini. Itu semua karena anugerah-Mu, dan kami menikmati setiap kasih-Mu Tuhan yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur kehadapan Kau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita lebih keras lagi. Siapa memuji Tuhan? Haleluya. Boleh keluar dari bangku kita, beri tos, katakan Yesusku dahsyat. Karena dia telah bangkit buat setiap kita, dan Dia bersemayam di dalam hidup kita. Amin. Kita katakan di dalam nama Yesus, aku percaya sungguh kemenangan bagi aku. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, aku kalahkan musuh. Kemenangan menjadi milikku. Tiada gentar dalam jiwa, ku punya Tuhan, Tuhan yang bangkit bagiku. Ku bersuka dalam nama-Mu, Tuhan yang besar dan kota bentengku. Ku berjalan di dalam kuasa-Mu, hanya Kau Yesus, Yesus Tuhan bangkit bagiku. Haleluya. Kita punya Allah yang dahsyat. Amin. Di dalam nama Yesus, aku percaya sungguh kemenangan. Bagian siapa? Bagian kita. Amin. Di dalam nama Yesus, aku kalahkan musuh. Kemenangan jadi milikku. Jangan pernah gentar. Amin. Tiada gentar dalam jiwa. Kita punya Yesus yang dahsyat. Amin.
Tuhan yang bangkit bagiku. Ku bersuka di dalam nama-Mu, Tuhan yang berkah kota bentengku. Ku berjalan di dalam kuasa-Mu, hanya Kau Yesus, Yesus Tuhan. Ku bersuka di dalam nama-Mu, Tuhan yang berkah kota bentengku. Ku berjalan di dalam kuasa-Mu, hanya Yesus, hanya Kau Yesus. Sekali lagi kita katakan, ku bersuka di dalam nama-Mu, Tuhan yang berkuasa dan kota bentengku. Ku berjalan di dalam kuasa-Mu, hanya Yesus, hanya Kau Yesus, Yesus Tuhan. Ku bersuka di dalam kota bentengku. Berjalan dalam kuasa-Mu, hanya Kau Yesus, Yesus Tuhan. Hanya Kau Yesus, Yesus Tuhan. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus, Yesus Tuhan. Bangkit lagi Kau. Haleluya. Kita punya Yesus yang bangkit. Kita harus bersyukur, amin. Yesus mau bangkit buat setiap kita. Katakan, Yesus bangkit buat saya. Haleluya. Dialah sahabat kita, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Katakan, hidup yang kupilih membuatku berarti karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan benar. Mari kita buka mata kita, kita lihat sekeliling kita. Kita harus nyatakan kebenaran-Nya yang membebaskan, karena kuasa-Mu, kehebatanmu, oh, Ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau Tuhanku, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, yang tak pernah jauh dari hatiku. Kau Tuhan Tuhanku. Yesus sudah siap, amin. Hidup yang kupilih membuatku berarti karena Yesus Tuhan. Aku percaya dan berdaya, buka mataku, lihat sekeliling. Ku harus nyatakan kebenarannya, kebenarannya yang membebaskan, karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau Tuhanku, oh Yesus,
Kaulah sahabatku Yesus, yang tak pernah jemput hatiku, kau sumber kuatku. Haleluya, dialah sumber segalanya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada di dalam hidup kita. Mari kita katakan, Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Sumberku, oh Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemput hatiku, kau sumberku. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Katakan, Yesus, kau yang tak pernah jemput di sisiku, kau sumber kuat. Mari kita katakan, kau sahabatku, berada di sisiku, kau sahabatku, selama-lamanya. Kau sahabatku, kau sahabatku, berada di katakan selama-lamanya. Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita selama-lamanya. Haleluya, silakan duduk. Haleluya. Yesus dahsyat, amin. Mari kita fokus hanya kepada Yesus. Lebih dalam lagi kita menyembah, menikmati setiap kasih Yesus. Haleluya, Yesus. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Oh, memuji taman ibadahmu. Satu asa hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwa memuji taman ibadahmu.
kuasa di dalam hidupku, bersamamu sepanjang masa. Yang ku puja hanya dirimu satu, yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah berkata di hatiku. Ku puja dirimu satu, yang selalu setia, menopang menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu telah berkata di hatiku. Kami tinggikan, kami akukan Kau. We worship you, Lord. Oh, Jesus. Mari kita katakan, buat setiap anugerah kasih-Mu begitu besar. Kau Allah yang setia, biar hidup membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah berkata di hatiku. Mari kita bangkit berdiri, katakan lebih dalam lagi. Ku puja hanya dirimu satu, yang selalu setia, menopang menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah berkata di hatiku. Karena dirimu dan kemurahanmu telah berkata di hatiku.
karena dirimu Tuhan, dirimu dan telah berkata di hatiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya. Oh, kami sembah nama-Mu, Yes. Haleluya. Terima kasih Yesus. Oh, mari angkat tanganmu, sembah dan puji Dia. Haleluya. Glory, haleluya. Kami sembah Kau, kami sembah nama-Mu, Yesus. Terima kasih buat kasih setia-Mu, buat kemurahan-Mu selama-lamanya. Oh, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tak terhingga kemurahan-Mu dalam hidup kami Bapa. Tak terhitung kebaikan-Mu, kasih setia-Mu yang selalu dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih buat pagi hari ini dengan anak-anak-Mu kami kembali boleh berkumpul bersekutu di tempat ini. Kami percaya Engkau hadir, Engkau nyata dalam kehidupan kami. Karena itu kami datang dan kami rindu ya Tuhan untuk menikmati roti hidup, menikmati firman Kristus yang sungguh dapat menyegarkan jiwa kami. Pujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus setiap kami, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, yang menyaksikan program ini, dalam nama Yesus anugerah dan kasih-Mu dinyatakan Tuhan. Haleluya, kami mengucap syukur, kami buka hati kami dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan, amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih tim musik dan praise and worship yang pagi hari ini boleh mengajak kita bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, saudara diberkati, amin. Amin. Ya, sesungguhnya kepentingan utama kita beribadah adalah supaya Tuhan boleh mengalirkan berkat dalam hidup kita. Amin. Minggu lalu kita diberkati dengan seorang pastor yang menyampaikan tentang bahwa sesungguhnya waktu kita datang ke dalam rumah Tuhan, kitalah yang berkepentingan saudara. Ya, dengan kata lain, sungguhnya Tuhan tuh nggak punya kepentingan yang gimana, tetapi kitalah yang berkepentingan karena kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Amin. Namun ada banyak orang yang merasa nggak perlulah. Nah saudara, beberapa hari ini saya melalui media sosial saya, Facebook saya, tiba-tiba nongol satu foto kembali diingatkan sebuah rumah saudara ya, mungkin ada yang menyaksikan atau ada yang melihat di Facebook saya, itu adalah rumah masa kecil saya. Kenapa saya begitu sangat perhatian dengan rumah ini? Karena rumah ini sudah berubah bentuk dalam beberapa bulan terakhir. Jadi sejak memang pandemi saya nggak pulang kampung, tetapi ada satu hal yang menarik ketika saya mengenang rumah itu saudara. Saya selalu senang berada di rumah itu, bahkan setelah saya sudah besar, sudah dewasa, sudah berkeluarga. Kalau saya pulang kampung itu saya senang untuk mencari sesuatu yang terselip, yang mungkin tulisan-tulisan yang katakanlah yang tidak biasa. Dan memang itu ada. Ayah saya seorang yang suka memberikan mark atau tanda di foto, jadi foto-foto keluarga kami masa kecil itu banyak. Jadi
waktu foto itu dicuci mungkin pada sekitar 30-40 tahun yang lalu, itu dia kasih tulisan. Bahkan di balik foto itu selalu ada cerita gitu. Jadi saya senang sekali. Jadi kalau saya pulang saya akan cari tuh gambar-gambar itu, foto-foto itu, atau bahkan saya suka menemukan di lemari orang tua saya. Orang tua saya sudah nggak ada, saudara, ada bambu dan di situ tuh banyak gulungan-gulungan kertas. Zaman dulu saudara belum punya koper mungkin ya, jadi gulungan-gulungan kertas itu ditaruh di dalam bambu. Jadi awet sebenarnya, dan bambu yang sudah dibuat sedemikian rupa. Jadi waktu saya melihat bambu itu, saya buka dan wow, ada tulisan-tulisan yang memang tidak berhubungan langsung dengan saya, tetapi tulisan seorang dari ayah saya begitu sangat saya nikmati. Wow, ada kata-kata, ada mungkin bisnisnya atau apanya, tetapi saya melihat lagi dengan ejaan lama tentunya saudara. Saudara mungkin ibu-ibu, bapak-bapak yang usia sudah 60 ke atas pasti familiar dengan ejaan lama gitu ya. Misalnya menuliskan kata J ada D di depan gitu ya, menuliskan kata C ada T di depan gitu ya, seperti itu. Jadi ejaan lama, tapi saya senang membacanya. Jadi ada sesuatu yang membuat saya rindu kembali untuk melihat ya tulisan-tulisan itu. Saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita masih merindukan tulisan-tulisan yang bukan sekedar tulisan manusia, tetapi sesungguhnya adalah tulisan dari Allah sendiri melalui hamba-hambanya, melalui nabi, melalui rasul, dan hari ini kita bisa nikmati. Amin saudara. Yaitu firman Kristus. Ya, Daud mengatakan dalam Mazmur pasal yang pertama ayat 1-3 dikatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang berdosa yang tidak, ayat 2 aja deh, ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3, kita baca bersama-sama. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya apa? Berhasil. Amin. Alkitab berkata bahwa ketika kita senang dengan firman Kristus, kita ada kerinduan. Tadi sebagai ilustrasi saja saudara ya, satu waktu kalau saya bisa pulang saya akan mencari lagi tulisan-tulisan itu. Gitu, karena sesuatu yang membuat saya itu senang, membuat saya itu ada kenangan manis. Nah, bagaimana kita dengan firman Tuhan? Seringkali mungkin kita dengar firman lagi. Padahal Alkitab sudah mengatakan bahwa disinilah letak pertumbuhan rohani kita ketika kita suka makan makanan firman Tuhan. Amin. Ia seperti pohon. Pohon itu gambaran tentang pertumbuhan yang ditanam di tepi aliran air. Di tepi aliran air berbicara tentang sesuatu yang menyegarkan kehidupan kita. Ya, kita tidak bisa saudara, kita kadang-kadang memang tidak bisa mungkin memilih firman Tuhan seperti apa, tetapi kalau di situ berbicara tentang Yesus, seharusnya kita tuh bersuka cita. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah berlawanan dengan saudara. Amin. Ingat, Yesus tidak pernah berlawanan dengan saudara yang ada di dalam dia. Justru kehadiran firman Tuhan adalah untuk mensupport kita saudara. Katakan mensupport. Mendukung kita untuk kita bisa mengalami dan mengerti bahwa Tuhan itu luar biasa. Sebaliknya ketika kita gak suka dengan mendengarkan firman atau merasa ini hal yang remeh, hal ini bisa mengakibatkan sesuatu hal yang fatal dalam kehidupan perjalanan iman kita secara rohani. Nah, pagi hari ini saya ingin kita bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu dewasa dalam pengharapan. Katakan dewasa dalam pengharapan. Nah, bagaimana menjadi dewasa? Ada tantangan di tengah-tengah bagaimana kita harus menjadi dewasa sebagai orang Kristen. Pasti ada tantangan. Nah, kita melihat di dalam Ibrani 3 ayat yang ke-12. Ayat ini cukup keras saudara, datang kepada kita. Dikatakan Ibrani 3 ayat yang ke-12, waspadalah hai saudara-saudara,
supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Saudara, kalimat ini, surat ini seperti saya gambarkan tadi, kita suka nggak dengan sebuah surat gitu ya. Kadang-kadang surat yang mungkin pernah datang dalam hidup kita, surat yang aduh kayaknya ceritanya kabarnya buruk. Tapi saya yakin banyak suratnya kabarnya baik. Tetapi ketika firman Tuhan seperti ini datang dikatakan, hati-hati waspadalah saudara-saudara supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Nah, ini dituliskan di surat Ibrani. Ibrani adalah bangsa Yahudi itu sendiri, bangsa Israel. Jadi latar belakang surat ini ditulis saudara adalah seseorang yang menuliskan, tidak disebut siapa, tidak ada yang memastikan siapa, tetapi banyak para pakar Alkitab mengatakan ini sepertinya tulisan seorang Rasul Paulus. Kepada siapa? Kepada jemaat-jemaat Kristen yang mereka keturunan Yahudi, makanya disebut Ibrani, yang tersebar ke berbagai negara, khususnya di Roma. Jadi mereka ada di Roma, orang-orang Yahudi pada saat itu, mereka itu begitu luar biasa mengalami Tuhan, tetapi ada ancaman yang lain yang datang dalam hidup mereka, yaitu di mana bisa saja mereka mengalami kemunduran. Bahkan dikatakan murtad. Apa yang bisa menyebabkan mereka murtad? Oleh karena itu surat Ibrani ini ditulis kepada mereka, mengingatkan mereka hati-hati, waspada. Karena iblis tentu ingin menggugurkan iman mereka. Ingin mereka supaya kembali lagi ke tradisi mereka, kembali lagi ke agama mereka yang lama. Karena mereka sudah meninggalkan Taurat, keyahudian mereka atau agama Yahudi mereka sudah tinggalkan. Dan mereka masuk kepada satu kehidupan di dalam kekristenan. Nah ketika mereka sedang mengalami masa-masa yang sulit ini, Alkitab, firman Tuhan ini datang, surat ini datang kepada mereka, mengingatkan mereka hati-hati jangan sampai mengalami murtad. Nah kata murtad nggak enak didengar saudara. Saudara sudah sering mendengar ya, bagi saudara-saudara kita di seberang, kepercayaan yang berbeda, itu mereka sangat concern sekali dengan istilah ini. Sehingga apa-apa begitu mudah, oh ini udah murtad dan sebagainya. Nah sebenarnya apa sih arti murtad itu? Ya, dalam bahasa Yunani disebut apistemi. Apistemi ini adalah hati yang menjadi dingin dan tawar. Hati yang menjadi apa? Dingin dan tawar. Hati yang menjadi dingin dan tawar itu awalnya. Dan akhirnya disebut apistemi. Artinya berbalik dari sesuatu. Dia berbalik. Jadi tadinya dia misalnya sedang menuju ke satu tempat terus dia berbalik lagi. Memang ini sama dengan arti juga bertobat gitu. Hampir-hampir mirip tetapi beda sekali. Bertobat itu juga sedang menuju ke neraka tetapi akhirnya dia berbalik. Dan dia percaya kepada Tuhan. Sebaliknya ini yang tadinya sedang berjalan di dalam kebenaran tiba-tiba berbalik arah. Ini yang disebut dengan apistemi, berbalik dari tindakan meninggalkan. Bahasa lebih agak sedikit tajamnya berkhianat gitu ya. Terus memberontak. Bahasa yang lebih sedikit halus mengundurkan diri. Atau berbalik meninggalkan sesuatu yang dahulu diikuti atau dipercayai. Nah ini yang dialami oleh orang Kristen pada zaman itu. Sehingga surat ini datang kepada mereka, mengingatkan mereka bahwa hati-hati dengan hal ini. Nah saudara, kita harus ingat akan hal ini. Dalam pesan Injil, kasih karunia, kita sudah sering mendengar kasih karunia kan. Pesan Injil kasih karunia harus satu yang saudara mesti ingat. Bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah kepada anak-anaknya. Amin. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Yang berubah siapa? Yang berubah kita. Jadi jangan pernah salahkan Tuhan, oh Tuhan sudah enggak mengasihi saya makanya saya mengambil keputusan seperti ini. Enggak. Itu adalah alasan kita yang tidak berdasar. Karena apa? Kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Kasih Tuhan itu kekal. Bersifat kekal, tidak berubah. Persoalannya adalah sikap hati kita yang dapat berubah. Yang mudah berubah. Inilah yang dikatakan yaitu hati-hati waspada, jangan-jangan ada sesuatu yang bisa berubah di dalam hati dan pikiranmu, yaitu jiwa kita.
Ini Bro Sandi sudah juga mengkhotbahkan tentang roh, jiwa, dan tubuh yang bisa berubah yang bisa berubah jiwa dan tubuh kita. Perilaku kita karena pikiran kita yang berubah. Tetapi roh tidak pernah berubah. Nah, kita mau melihat di sini. Jadi kita mesti dasarkan dulu sebelum saya menyampaikan tentang arti murtad ini. Saudara harus pegang dulu satu prinsip. Bahwa kasih karunia Tuhan atas saudara yang sudah percaya tidak pernah berubah. Amin. Tidak pernah berubah. Saudara mau kayak apapun hidup saudara, jatuh bangun, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Karena dia mengasihi kita. Jadi dia selalu ada di pihak kita, saudara. Dia ingin selalu kita bisa melihat bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita. Namun ada satu persoalan, yaitu hati dan sikap hati kita, jiwa kita, pikiran kita dapat berubah. Nah, apa yang bisa terjadi? Tadi kita sudah baca di dalam Ibrani 3:12 ini, waspadalah saudara-saudara supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya. Saudara perhatikan, jahat dan tidak percaya. Dan oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Nah, kondisi kemurtadan ini atau kemunduran ini apa sih? Bisa kita lihat seperti apa sih ini? Sebenarnya ada dua kategori murtad itu. Jadi kita bisa mengkategorikan, menggolongkan itu dua. Pertama, kemurtadan teologis, secara teologis. Ini yang sebenarnya yang mungkin kita melihat fenomena yang terjadi di dalam kehidupan kita beragama, saudara. Yang tadinya dia mengaku dia sudah percaya Tuhan. Saudara pernah lihat, bahkan sering kali kita melihat public figure kan. Ya tadinya sudah percaya Yesus, tiba-tiba dia meninggalkan Yesus. Dan dia mengatakan, saya gak percaya lagi sama Yesus. Saya lebih percaya kepada seperti ini. Saudara pernah mendengar itu? Ya seringlah kita melihat itu ya. Bahkan ada pendeta loh saudara. Dan banyak hal lagi. Nah ini yang disebut dengan kemurtadan secara teologis. Ini sebenarnya yang sangat-sangat fatal. Ini sebenarnya yang benar-benar disebut murtad ya seperti ini. Artinya apa? Dia menolak semua ajaran firman Tuhan dan kebenaran yang ada di dalam Kristus. Dia menolak. Yang tadinya dia tidak menolak. Amin. Yang tadinya dia tidak menolak, tetapi sekarang dia menolak. Apa yang menjadi penyebabnya? Kenapa dia bisa melakukan itu? Mari kita lihat. Ini bukan berarti hanya kita dikarang saja enggak, tapi ini memang ada faktanya di dalam Alkitab, disebutkan di dalam 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 3, kita lihat 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 3 dikatakan, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikut roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ada loh saudara, ada orang yang waktu kemudian akan murtad. Ayat 2. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Ayat 3. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Nah ini adalah semacam tanda atau ciri kita melihat kemurtadan dari secara teologis ini, mulai orang-orang mulai meninggalkan, mulai pokoknya nggak percaya kepada Tuhan. Coba kita lihat lagi dalam 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Ini 2 Timotius, tadi 1 Timotius. 2 Timotius 4 ayat 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Nah ini juga adalah langkah-langkah awal ketika ada orang-orang yang gak mau mendengar lagi kebenaran firman Tuhan. Kristus yang benar, tapi lebih ingin seperti apa yang dia mau saja. Ini bisa berbahaya. Ayat yang keempat dikatakan mereka akan memalingkan telinganya dari apa? Kebenaran dan membukanya bagi dongeng atau cerita kosong. Cerita yang gak memiliki kebenaran sama sekali. Dan kemurtadan atau kemunduran secara teologis ini adalah sebenarnya
mengambil sikap bahwa dia mengatakan saya tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau ada orang berkata begitu, ya itu sebenarnya mungkin kita bertanya, kenapa ya? Kan kita mengerti bahwa Tuhan itu sudah ada di dalam kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Kenapa orang itu bisa murtad? Nah, sebelum kita tahu jawabannya, kita lihat kategori yang kedua. Kategori yang kedua adalah kemurtadan moral. Ini adalah lebih kepada kebiasaan-kebiasaan buruk yang dipelihara. Dia tidak menyangkal Tuhan, tetapi dia itu membiarkan hidupnya tinggal hidup dalam dosa. Nah, ini yang dikatakan dia dengan berbagai perilaku dosa dan kejahatan. Kalau kita melihat dua kategori ini, ya, jadi ternyata kemurtadan itu nggak langsung teologis, sebenarnya ada dulu dari kemurtadan moral. Dan kemurtadan moral ini sebenarnya sesuatu yang kalau kita memahami kasih karunia yang benar, mereka memiliki kesempatan untuk dipulihkan. Amin. Kenapa? Karena ini adalah cara hidup yang mungkin dia tahu Tuhan, tetapi ada satu tekanan, ikatan, satu hal yang menguasai dia dan dia tidak bisa bergerak. Akhirnya dia terus hidup di dalam kehidupan seperti itu. Nah, tentu hal ini dapat dipulihkan oleh Tuhan. Katakan amin. Hanya Tuhan yang dapat memulihkan. Jadi pertanyaan, kenapa yang pertama tidak dapat dipulihkan dan yang kedua dapat dipulihkan? Karena yang pertama sesungguhnya dia tidak pernah percaya dan mengalami kelahiran baru sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jadi sebenarnya enggak. Jadi sebenarnya tidak. Hatinya itu tidak pernah benar-benar sampai murni percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan itu ada dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan gereja Tuhan kita melihat ada orang yang begitu mudah untuk mengatakan saya nggak percaya Yesus lagi. Dan benar-benar itu dia perlihatkan dengan dia dengan hal yang berbeda sekali. Keyakinannya menjadi berbeda sekali. Tapi sebaliknya ada orang-orang yang disebut kemurtadan moral ini. Karena sebenarnya sesungguhnya kalau dilihat secara rohani oleh Tuhan, kita semua adalah orang berdosa. Moral kita semuanya rusak. Amin. Dengan kata lain, gak ada seorang pun yang sempurna. Tetapi ketika seseorang bisa melihat betapa kayanya kasih Tuhan dalam hidup mereka, disitulah mereka bisa dipulihkan. Nah, apa sesungguhnya penyebab? Jadi kalau kita melihat dua hal itu, sebenarnya saya mau katakan demikian. Bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan, ya, itu memang adalah pilihan, saudara. Katakan pilihan. Ya. Keselamatan yang kita sudah terima itu bukan pekerjaan kita. Kita diselamatkan oleh anugerah. Tetapi kalau kita mau bertumbuh, itu adalah pilihan kita. Untuk apa? Mau percaya sungguh-sungguh. Sebaliknya kalau kita pikir ya begini aja, biasa aja, dan itu lama-lama bisa tergerus sebenarnya apa yang kita miliki. Lama-lama mungkin kita nggak cuma moral aja, lama-lama kita nggak akan percaya lagi adanya Tuhan. Bisa loh. Kenapa? Apa sesungguhnya penyebab pemicu seorang bisa mundur? Pertama, orang yang mengaku sudah percaya kepada Tuhan, namun seringkali menganggap remeh dan menganggap remeh akan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Dia berkata, aku percaya Tuhan. Tapi ketika firman Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dia nggak percaya. Masa sih? Ketika firman Tuhan mengatakan bahwa sesuatu yang memang mungkin secara rasio, waduh ini kok bisa? Emang bisa. Tetapi firman Tuhan ya firman Tuhan, saudara. Amin. Cara Tuhan dan cara manusia kan berbeda. Alkitab berkata, jalanmu dan jalanku seperti langit dan bumi. Tapi ada orang mengatakan percaya, tetapi setelah diminta tanggapan tentang cara Tuhan, dia berkata, oh enggak, saya lebih percaya cara saya. Nah inilah sebenarnya yang lama-lama sebenarnya ini dia bisa menggeser, dia bisa mengalami orang yang enggak cuma apatis, enggak cuma pesimis, lama-lama dia menjadi
agnostik, menjadi tidak percaya, menjadi ateis, menjadi nggak percaya Tuhan itu ada. Karena terlalu pakai pikirannya. Nah ini yang bisa membuat kita benar-benar sebenarnya yang dikatakan tadi, kemurtadan secara teologis. Ya, menganggap remeh. Mereka dengar nggak firman Tuhan? Dengar. Tapi kenapa? Dibuktikan oleh Yesus sendiri, Lukas 8 ayat 13, kita lihat ayat ini. Apa yang Yesus katakan dalam perumpamaan tentang benih yang ditabur. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, jadi dia mendengar. Jadi dia berarti ada dalam satu kumpulan orang percaya, dia bisa mendengar itu. Menerimanya dengan gembira. Jadi ada responnya yang juga bagus, gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Ini ada di dalam firman Tuhan. Jadi kita membuka mata juga. Dengan kata lain, orang yang bisa mengaku percaya, namun seringkali menganggap remeh, atau mungkin dia respon iya. Tetapi ketika ada persoalan, dia lebih percaya persoalan daripada percaya akan karya Tuhan dalam hidupnya. Dikatakan mereka seperti benih benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Apa sih makna batu-batu? Hati yang selalu keras, saudara. Pikirannya yang stubborn, keras kepala gitu ya. Dibilangin, iya sih tapi enggak. Dengar tapi enggak menerimanya dan enggak melakukannya. Ini tantangan buat kita. Ini yang membuat kenapa ada orang bisa mundur. Ya, kenapa ada orang bisa akhirnya meninggalkan. Yang kedua, ini yang pasti semua kita alami, yaitu menyerah pada keadaan hidup yang sulit. Siapa yang bilang bahwa hari-hari ini lebih baik secara ekonomi? Tentu kita berkata semuanya agak sulit. Itu saudara, semua orang mengalami itu. Orang percaya, orang gak percaya, semuanya mengalami itu. Tergantung krisisnya yang mungkin berbeda-beda gitu ya, tekanan yang berbeda-beda. Tapi ada orang-orang yang terlalu fokus kepada itu, hanya memikirkan itu terusnya yang dipikirkan ya. Membanding-bandingkan kondisi dunia yang nyata dengan kebenaran firman Tuhan. Dan akhirnya dia berkata, kayaknya gak perlu lagi deh dengar firman. Buktinya udah dengar firman kayak gini juga. BBM tetap naik dan seterusnya dan seterusnya. Itu bisa mungkin terjadi di dalam kehidupan sebagai seorang percaya. Jadi saya mau katakan kesulitan memang kita tidak bisa hindari, saudara. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa berharap kepada Tuhan. Kita selalu punya pengharapan di dalam Yesus. Amin. Jangan menyerah karena Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dalam keadaan yang berat sekalipun. Ayat 14, Lukas 8 ayat 14 kita lihat, ini mungkin contohnya. Dikatakan yang jatuh ke dalam semak duri, tekanan duri ini gak enak seperti masalah, tantangan, ini belum selesai, ada lagi masalah ini, ada lagi kejadian ini. Kok kayaknya gak bisa habis padahal saya orang Kristen. Kenapa ya? Apakah Tuhan sedang menghukum saya dan sebagainya? Seringkali timbul dalam pertanyaan kita seperti itu. Ya. Dikatakan yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Saudara, sekali lagi persoalan kita mungkin sama menghadapinya, tetapi respon kita bisa berbeda-beda. Betul enggak? Responnya bisa berbeda-beda. Dikasih lihat satu masalah yang melihatnya ini, wah ini kayaknya Tuhan lagi gak suka sama saya. Lagi menghukum saya. Tapi sebaliknya ada orang melihat, wah saya percaya justru dengan masalah ini saya percaya ada rencana Tuhan yang baik. Ada sesuatu yang Tuhan bisa lakukan lebih besar. Amin. Saudara ingat ada 12 pengintai yang disuruh untuk melihat tanah Kanaan. 12 pengintai ini pulang dan memiliki perspektif yang berbeda. 10 mengatakan itu sulit, itu susah, itu masalah besar, itu adalah kita bunuh diri kalau masuk sana. Tapi ada 2 pengintai yang berkata tidak, justru itu adalah berkat untuk kita. Jadi tinggal bagaimana kita melihat.
Jadi orang-orang yang melihat masalah ini dia tidak melihat dengan dia menghadapi itu sendiri. Tapi dia melihat bahwa Yesus tinggal dan hidup bersama dengan dia. Amin. Ini yang kedua yang bisa menyebabkan orang bisa menyerah. Saya berdoa jemaat Tuhan, Family of Christ Community, baik yang ada di sini maupun di rumah atau siapapun yang mendengarkan program ini. Jangan menyerah. Katakan kiri kanan, jangan menyerah. Ya. Kalau dua kategori tadi, kemurtadan moral, meninggalkan, mundur, bahkan ada yang secara teologis meninggalkan Tuhan. Ini bisa hal yang kecil-kecil tetapi lama-lama menjadi besar, akhirnya yang tertutup di pandangan rohaninya, dia melihat bahwa Tuhan itu tidak ada. Nah, itu yang berbahaya. Dan yang ketiga, ini mungkin halus tetapi menjadi satu perhatian buat kita. Karena ini masih di surat Ibrani. Dikatakan dalam Ibrani 10 ayat 25. Kita baca ini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tuhan mau kita jangan meninggalkan persekutuan rohani. Artinya apa? Ada kesadaran persekutuan rohani ini betul secara harafiah adalah kita berkumpul seperti ini. Tetapi apakah kita mengatakan orang yang gak datang di sini terus dia gak bersekutu? Enggak juga. Yang saya maksudkan persekutuan rohani atau yang saya dapat adalah kita menyadari bahwa kita butuh Tuhan. Berarti dia masih mau bersekutu dengan Tuhan. Dengan caranya silakan gitu ya. Ada orang yang memang mungkin karena kondisi dan situasi yang memang kita tahu pandemi belum berakhir masih memiliki satu pemikiran ya saya belum. Bukan berarti saya nggak mau bersekutu tapi saya tidak mau bergabung dulu secara fisik seperti ini. Tapi apakah kita mengatakan mereka nggak mau bersekutu? Enggak juga. Tapi dimaksudkan tidak mau bersekutu secara rohani adalah tidak peduli lagi dengan hal-hal yang sifatnya rohani. Nggak mau lagi ada hubungan dengan Tuhan, bangun pagi, nggak pernah berdoa, mau apapun. Pokoknya rasanya dia sendiri yang jalanin semuanya. Ingat di dalam 1 Korintus 1 ayat 9 berkata bahwa Tuhan yang sudah memulai persekutuan kita melalui anaknya. Jadi kita bersekutu dengan Kristus secara pribadi. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Kita bersekutu dengan Kristus. Entahkah secara individu atau secara bersama-sama. Tapi selama masih ada kesadaran saya butuh Tuhan, saya butuh firman, saya mau mendengarkan firman entah bagaimana caranya. Saya percaya itu masih bagian dari sebuah persekutuan. Amin saudara. Dan selanjutnya dikatakan lagi di dalam Ibrani pasal 12 ayat 15. Ini agak sedikit sama tapi pengertian sedikit berbeda. Ya dikatakan 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kalau tadi persekutuan, kalau ini kasih karunia Allah. Ya agar jangan tumbuh akar yang pahit. Yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi yang kedua ini dari tentang 3 penyebab, salah satunya menjauhkan diri dari persekutuan rohani dan menjauhkan diri dari kasih karunia. Apa maksudnya ini? Ini adalah orang-orang yang mulai berpikir bahwa apa yang dia bisa capai, apa yang dia bisa lakukan, dia pikir itu karena kehebatannya dia. Menjauhkan diri dari kasih karunia adalah kan berpikir bahwa Tuhan tidak berperkara, Tuhan tidak berkarya dalam hidupnya. Dia tidak akan jarang, bahkan mungkin dia tidak akan pernah berkata ini karena Tuhan. Tapi dia selalu berkata ini karena aku. Dan sebaliknya ketika dia merasa ada orang lain yang mungkin mengatakan oh itu mungkin mengkanter dia dan merasa dia dirugikan oleh karena tidak dihargai, oleh karena apa yang dia lakukan, dia menjadi marah. Dia menjadi pahit hati. Saya udah capek-capek ini, saya sudah melayani begini, tapi kok nggak misalnya nggak diperhatikan dan sebagainya misalnya. Atau di pekerjaan kita merasa sesuatu bahwa apa yang kita lakukan tidak dihargai. Memang secara manusia kita butuh dihargai, tetapi kalau kita hidup dalam kasih karunia Allah, kita tidak menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, kita akan selalu berkata bahwa saya bisa lakukan ini. Itu pun karena kebaikan Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara sedang melakukan suatu, katakanlah sedang dalam pelayanan seperti ini. Kalaupun tidak ada orang yang menghargai saudara, karena saudara juga akan berkata, Tuhan,
Ini pun aku bisa lakukan bukan karena aku, tapi karena Tuhan yang memampukan aku melakukannya. Siapapun saudara bisa melakukan sesuatu hal dalam hidup saudara, sebuah karya, sebuah pekerjaan. Mari kita jangan lihat bahwa itu semua karena kita. Tapi kita berkata itu semua karena Tuhan. Kalau itu semua karena Tuhan, memang secara manusia namanya kita belum sempurna. Kadang-kadang kita kesal juga, aduh kok. Tetapi itu tidak berlangsung lama, itu cuma sebentar. Kita akan selalu berkata, Tuhan terima kasih. Orang gak memandang, orang gak menghargai, orang mengatakan ini, gak peduli. Karena kasih karunia Tuhan berlimpah atas kehidupan saya. Amin saudara. Itu yang membuat kita tidak mudah tersinggung, tidak mudah. Ini kan akar pahit, jadi ini semua bersentuhan dengan perasaan. Orang yang jauh dari kasih karunia adalah orang yang mudah tersinggung dan orang yang juga mudah menjadi sombong. Karena apa? Mudah jadi sombong karena dia merasa dia yang melakukan. Dia menjadi mudah tersinggung karena merasa egonya tidak mungkin tidak sesuatu yang tidak dihargai, atau dia merasa ada hal yang menyinggung dia. Ini kan sudah melakukan ini kok begini. Nah, itu memang kita bisa alami kapan saja. Tetapi kalau kita ada di dalam kasih karunia Allah, mungkin perasaan tersinggung itu pasti siapapun masih bisa, termasuk saya. Tetapi itu tidak akan menguasai kita. Itu tidak akan mengontrol kita. Itu tidak akan membuat kita akhirnya mengeluarkan kata-kata yang kotor atau yang membalas lagi dengan hal yang sama. Tidak, tapi itu dengan cepat Roh Kudus akan menolong kita dan kita berkata, Tuhan terima kasih. Amin. Kita akan berkata, Tuhan apapun yang terjadi, aku percaya Tuhan tidak akan tinggalkan. Ini sesuatu yang berbeda saudara. Jadi ketiga hal di atas dapat terjadi dalam kehidupan orang percaya karena apa? Kuncinya apa? Sebenarnya sederhana. Orang murtad atau murtad yang tadi ada dua fase kan. Murtad secara moral atau hidup terus dalam dosa atau benar-benar meninggalkan Tuhan. Itu karena apa? Tidak berakar. Tidak berakar. Itu kan Lukas 8 ayat 13 berkata tadi, tidak berakar. Nah, bagaimana supaya berakar? Tadi bahwa kita perlu makan, kita perlu nutrisi. Amin saudara. Yang namanya nutrisi untuk seorang anak kadang nggak merasa itu enak buat dia, tetapi itu nutrisi, vitamin. Ya, misalnya sayur, banyak anak-anak zaman sekarang susah makan sayur. Tapi kenapa orang tua suruh makan sayur? Walaupun dia nggak suka, padahal itu adalah nutrisi yang tepat buat pertumbuhannya. Amin. Seperti itu kadang-kadang kita kan begitu kan, kita maunya yang kita inginkan. Padahal Tuhan pingin sesuatu yang lebih dari sekedar yang kita inginkan. Yaitu apa yang terbaik yang dia bisa berikan. Yang dia berikan adalah firman Kristus. Karena firman ini akan menjaga jiwa kita. Firman ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Sehingga dalam menghadapi kondisi-kondisi ya. Tadi sekali lagi saya ulang, apa sebenarnya ketiga hal di atas tadi. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tidak berakar. Berakar dalam apa? Dalam Yesus. Setiap minggu kita berkumpul atau setiap saat saudara mendengar khotbah di YouTube atau apapun itu. Jadikan itu makanan untuk saudara semakin berakar. Katakan amin. Berakar di dalam Kristus. Atau dengan kata lain, orang tersebut belum sampai mengalami, ya, mengenal dengan benar akan kebenaran sejati dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ada orang-orang yang cuma di permukaan saja. Tapi saudara dan saya, Tuhan mau, ayo jangan berhenti hanya sampai di permukaan. Kalau saudara berenang, rasanya cuma cetek aja gitu ya, cuma di situ-situ nggak akan nikmati apa artinya berenang. Saudara harus masuk ke area yang lebih dalam. Di situ saudara bisa merasakan, wow, ternyata berenang itu enak. Atau menyelam dan sebagainya. Karena kita mengalami, kita merasakan kasih Tuhan, kebenaran yang sejati dari Tuhan. Dan ingat, Yohanes 8 ayat 32 berkata, kalau kita mengenal kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Amin. Kalau kita mengetahui kebenaran, mengenal kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kita dari apa? Dari banyak hal yang iblis sedang rencanakan, yang mau supaya kita mundur atau kita tidak bertumbuh. Tapi Tuhan mau kita bertumbuh. Dan untuk kita bertumbuh, di tengah kondisi yang katakanlah
baik mungkin dalam keluarga saudara, pekerjaan saudara, bisnis saudara dan sebagainya, bahkan dalam pelayanan. Tuhan mau kita bertumbuh. Katakan Tuhan mau kita bertumbuh. Amin. Karena pertumbuhan itu perlu saudara. Ya pertumbuhan untuk semakin dewasa menghadapi kondisi ini kita harus bertumbuh. Dengan cepat saja beberapa ayat Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. Ini sebenarnya satu poin kenapa surat Ibrani ini ditulis. Ibrani 5 ayat 12 sampai 14 dikatakan sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah ayat 12 dulu sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah dan kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras. Ayat 13, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran sebab ia adalah anak kecil. Dengan kata lain Tuhan mau kita jangan hanya tetap menjadi anak kecil atau berpikiran dangkal, tetapi ayat 14, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, bertumbuh. Dan yang kedua, bahwa bagaimana kita menghadapi 3 kondisi tadi. Kita dapatkan lagi bahwa ayo setiap hari sadar identitas. Katakan sadar identitas. Apa sadar identitas? Anda adalah anak Allah. Anda adalah orang yang dikasihi. Sadar status kita sudah adalah ahli waris. Kita sudah mendapatkan kemenangan dalam Kristus. Sehingga ada masalah, ada persoalan, ada tantangan. Kita tidak mudah menyerah. Amin. Karena kita sadar Kristus, sadar salib. Saya sudah diselamatkan, kepastian keselamatan saya tidak bisa diganggu gugat. Sehingga ketika saudara menjadi anak Tuhan, mengikut Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Saudara nggak pernah ragu dengan keselamatan saudara. Itu artinya kita sadar identitas kita. Dan yang terakhir, Tuhan mau kita tetap tinggal pada pokok anggur. Amin. Yohanes 15 berkata, kalau kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, apa saja yang kamu perbuat, kamu akan berhasil. Saya tutup dengan ayat terakhir, Ibrani 6 ayat 19 sampai ayat 20. Dikatakan, perhatikan baik-baik saudara. Anggap ini seperti surat cinta yang saudara temukan, yang sekian lama dan menjadi berarti dalam hidup kita. Setiap firman Tuhan dikatakan pengharapan itu adalah sau yang kuat. Pengharapan itu, apa sih pengharapan saudara? Yesus. Amin. Apa sih pengharapan saudara? Jaminan-jaminan di dalam Yesus Kristus. Itu seperti sau. Saudara tahu sau? Di sini pelabuhan dekat ada banyak kapal. Sau itu jangkar saudara. Ya, sau itu jangkar. Yang kuat, sau yang kuat. Dan saya senang dengan kalimat berikutnya. Dan aman bagi jiwa kita. Inilah yang memberikan keamanan bagi jiwa saudara. Adalah apa? Pengharapan di dalam Kristus. Kalau nggak ada pengharapan dalam Kristus, jiwa saudara bisa berubah-ubah. Pikiran saudara bisa tertekan, terintimidasi, tertekan, takut dan sebagainya. Khawatir yang tidak pernah habis-habisnya. Tapi kalau saudara tahu ada pengharapan dalam Kristus, saudara tidak akan. Seperti kapal itu ketika di tengah ombak yang luar biasa itu nakodanya akan suruh buang jangkar. Atau ketika dia sedang di tengah laut, dia kalau untuk berhenti harus taruh jangkar supaya apa? Dia nggak diombang-ambingkan, nggak akan kemana-mana, nggak akan hanyut ini kapal ini. Demikian juga iman kita. Kita selalu ingat ada pengharapan yang kuat sehingga menjaga jiwa kita. Amin. Aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Apa ini maksudnya? Yang telah dilabuhkan, yang telah ditaruh, yang telah dilemparkan sampai ke belakang tabir. Yang harusnya kita tidak ada di sana. Tetapi melalui Yesus Kristus, dia sudah merobek tabir itu. Ruang Maha Kudus yang harusnya hanya orang tertentu yang bisa masuk. Tetapi Anda dan saya sudah bisa masuk di sana dan berjumpa langsung dengan Tuhan. Amin. Mengalami Tuhan, mengalami kasih-Nya, tidak didiskriminasi lagi, tidak dilihat lagi, oh Anda orang berdosa nggak bisa masuk, Anda orang berdosa nggak bisa menerima berkat, tidak. Justru orang berdosalah yang bisa dipanggil oleh Tuhan bisa masuk dan mengalami berkat-Nya di belakang tabir itu. Apa sih di belakang tabir? Ruang Maha Kudus. Kemuliaan Allah ada di sana. Kita lanjut ayat 20 dikatakan,
di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Jangan takut, yang masuk itu duluan Yesus. Amin. Kalau saudara diajak masuk ke sebuah rumah dan saudara nggak tahu itu isinya apa atau mau bagaimanapun, tapi kalau ada orang yang sangat saudara percaya dan sudah duluan masuk, Anda akan merasa aman. Yesus sudah duluan masuk ke sana. Amin. Menjadi perintis ini menjadi orang yang memulai. Dan dia nggak cuma memulai, tapi dia menyelesaikan untuk saudara dan saya. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Haleluya. Dia menjadi imam besar. Saudara baca lagi di Ibrani 4, Ibrani 5, Ibrani 6 tentang dia imam besar. Alkitab berkata, dia ikut merasakan apa yang kita rasakan. Itu imam besar. Jadi kalau saudara sedang menderita, saudara sedang tertekan, saudara sedang khawatir dan sebagainya, jangan takut. Yesus tahu apa yang kita rasakan. Dan dia tidak pangku tangan. Dia bekerja, dia menguatkan. Melalui apa? Melalui firman Tuhan yang bisa kita terima. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Pengharapan, dewasa dalam pengharapan adalah ditujukan hanya kepada Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara, mari kita merespon firman Tuhan ini bersama-sama. Kita berterima kasih. Tuhan, tantangan memang belum selesai dan terus ada dalam hidup kami. Tapi kami tidak mau mundur, kami tidak akan menyerah. Orang di sisi Alkitab berkata, di sebelah kanan, di sebelah kiri kami banyak yang berjatuhan. Tetapi kami tidak. Karena apa? Karena kasih karunia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Persoalan mungkin begitu berat, begitu luar biasa. Jangan saudara mundur. Karena ada Yesus yang menjadi imam besar. Dia yang menjadi perintis bagi kita. Dia mau kita tetap bertumbuh dan bertumbuh. Dan tidak ada satupun dari kita yang menjadi murtad atau menjadi mundur. Karena apa? Karena kita tidak mengandalkan diri kita sendiri. Tapi kita mengandalkan Tuhan Yesus. Bapa, dalam nama Yesus, anakmu berdoa setiap saudara kami jemaat Tuhan yang mendengar firman Kristus ini. Biar kami boleh melihat dan menangkap bahwa ada pengharapan di dalam Kristus. Dan kami boleh menjadi dewasa, terus bertumbuh. Karena kami menikmati makanan firman Tuhan. Nutrisi yang tepat, yaitu kabar baik, yaitu Injil Yesus Kristus, yaitu firman Kristus yang menumbuhkan, menguatkan iman kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sudah menjamah kami, Engkau mengerti, Engkau tahu kebutuhan, perasaan, apa yang menjadi hal yang penting dalam hidup kami. Engkaulah segalanya yang melakukan yang terbaik bagi kami. Karena Engkau adalah imam besar hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah setiap firman Kristus ini dalam nama Yesus. Semua yang diberkati katakan amin. Silakan duduk saudara, kita akan memberikan persembahan yang terbaik dan kita akan memberikannya dengan sukacita. Haleluya, semua diberkati, amin. Haleluya, tiba saatnya kita memberikan yang terbaik karena kita semua sudah diberkati oleh Tuhan. Tiba saatnya kita memberkati buat gereja di mana kita bertumbuh dan bersekutu bersama-sama. Haleluya. Aku percaya sungguh kemenangan bagi aku di dalam nama Yesus. Aku kalahkan musuh, kemenangan menjadi milikku. Tiada gentar dan lemah jiwaku. Ku punya Tuhan yang pasti bagiku. Ku bersuka di dalam nama-Mu. Tuhan yang besar dan kota bentengku. Ku berjalan di dalam kuasa-Mu. Hanya Kau Yesus, Yesus Tuhan.
Yesus, Yesus Tuhan, hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus, Yesus Tuhan, bagiku. Haleluya, terima kasih buat persembahan saudara semua. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Puji Tuhan, saudara, mari kita berdiri bersama-sama, kita akhiri ibadah kita. Jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan, saudara dimanapun sudah berada yang memberkati pelayanan kami percaya sudah diberkati Tuhan. Kembali kita akan berjumpa pada minggu depan dengan ibadah perjamuan Tuhan. Kita berdoa, Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita. Mari kita sama-sama bersyukur, kembali berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Berkati setiap keluarga, setiap kehidupan suami istri, kehidupan anak-anak Tuhan, kehidupan pekerjaan bisnis, atau apapun yang dikerjakan, usaha-usaha yang dilakukan oleh anak-anak-Mu Tuhan. Karena kami ada di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam kami. Kami bersyukur buat firman Kristus. Berkati setiap keluarga yang hadir hari ini maupun yang ada di rumah, yang menyaksikan siaran tunda. Kami percaya Tuhan yang memberkati kami semuanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, jemaat-jemaat yang sudah melayani, memberkati pekerjaan-Mu. Kami percaya jerih lelah kami tidak ada yang sia-sia. Tuhan yang memberkati. Berkati tempat ini Tuhan. Berkati setiap usaha yang ada di tempat ini. Keluarga yang sudah memberikan tempat ini kami untuk beribadah. Baikan kemurahan Tuhan menjadi bagian kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau adalah perintis bagi kami. Engkau adalah imam besar bagi kami. Yang mengerti dan yang memberkati setiap kehidupan kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita saudara. Kekasih Kristus, jemaat Tuhan. Terimalah anugerah, rahmat, berkat dari Bapa kita di sorga. Kasih karunia dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Serta persekutuan penghiburan di dalam Roh Kudus. Selalu nyata memberkati hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, hari makin bertambah. Besar anugerah-Mu, hari makin bertambah. Besar anugerah-Mu. Haleluya. Selamat berhari Minggu.